Bayu, tadi kita sudah ngobrol soal bisnis apa aja yang kira-kira potensial di bulan Ramadan tahun ini. Terus kalau misalnya untuk ketika kita sudah jualan, sudah tahu produknya apa, caranya supaya bisa meningkatkan penjualan ini gimana Mbak Ayu di bulan Ramadan? Mungkin Mbak Ayu punya trik marketingnya seperti apa atau rumusnya, formulanya? Kalau rumus formulasi sebenarnya nggak ada sih ya. Di bulan Ramadan ini ya, saya sarankan sih kalau untuk bulan Ramadan ya. Jadi kayak Ramadan ini kan cuma ada sebulan sekali aja gitu kan ya. Mm-mm. Jadi ada beberapa produk yang benar-benar memang mereka butuhkan saat itu juga. Jadi sebisa mungkin sih kalau jualan produk-produk yang best seller di saat Ramadan itu tadi gitu. Kayak misalkan kue-kue. Sekarang ini pasti lagi best seller banget nih. Kayak kue-kue lebaran, kue kering kayak gitu kan ya. Terus kemudian juga kayak baju-baju kayak ya, aksesoris lebaran, kemudian seperti masker. Seperti itu lebih best seller sih ya. Jadi saran saya sih di bulan Ramadan coba ngejual produk-produk yang lebih best seller dibutuhkan untuk. Oke, jual produk best seller. Tapi kadang-kadang gini nih Mbak Ayu, kita banyak banget saingannya. Saat ini kan di dunia digital ada banyak sekali saingan baik di platform marketplace, ada di platform media sosial, ada di platform pesan instan begitu. Ada banyak sekali pesaing kita di mana-mana. Gimana caranya supaya kita bisa tetap dapat bersaing sama kompetitor-kompetitor kita nih, Mbak Ayu? Kalau tips dari saya biar kita tetap bisa bersaing sama dia, yang pertama itu tadi, kita harus berani bersaing di bagian harga, itu penting banget. Terus yang kedua, kita harus nyari produk yang benar-benar berkualitas. Jadi walaupun harga yang kita Hmm. pasarkan, yang kita taruh itu tadi itu benar-benar murah, kayak gitu kan ya. Terus yang ketiga kita kalau misalkan mau bisnis online kita nggak boleh lupain yang namanya foto produk yang kita upload itu penting banget. Karena pada dasarnya kita online yang pertama kali kita jual itu adalah fotonya. Jadi walaupun foto yang kita upload itu susah banget ini sebenarnya kita itu lebih nyari sesuatu yang mereka butuh. Mereka lihat nih ya postingan kita posting nih di media sosial gitu kan ya, posting misalkan barangnya kayak baju gitu kan ya, pasti mereka bakal milih yang pertama itu fotonya pasti yang jernih dulu gitu kan ya, wah ini nih Hmm. gambarnya bagus nih, modelnya cantik gitu kan ya, terus pasti mereka bakal bandingin harganya. Setelah mereka udah nemuin produk yang cocok, pasti mereka bakal bandingin harga yang kita pasang sama harga-harga kompetitor lain, online shop lain kayak gitu. Jadi kita juga harus berani perang di harga, harus berani perang di produk. Iya, dan yang terpenting lagi buat para pebisnis online, terutama buat pemula, saran Hmm. dari saya sih mending cari supplier tangan pertama ya, karena itu benar-benar penting banget. Kenapa itu, Mbak Ayu? Ya, jadi kalau misalkan kita mau bisnis online, terus kita belum punya modal sama sekali, kita kan biasanya yang lagi tren sih Mas ya. Sekarang ini kan Ya, lagi tren kan sistemnya dropshipper nih, betul. dropshipper atau sistem pre-order kayak gitu gitu kan ya. Nah, lebih bagus ngambilnya dari supplier tangan pertama daripada yang kita udah ngambil dari tangan ke 2 3 kayak gitu. Pasti harganya jauh lebih mahal gitu loh. Tapi Hmm. kalau kita ngambil dari pabriknya langsung dari supplier yang pertama itu banyak banget manfaat yang bakal kita dapetin, kayak barangnya udah pasti komplit gitu kan ya, karena dari pusatnya langsung, kita pun pasti jauh lebih pede dong buat jualan karena barangnya lengkap gitu kan ya. Terus yang kedua, kita pasti bisa berperang harga nih sama kompetitor lain, kita pasti berani ngejual lebih murah karena kita dapetin harga dari pusat aja udah murah banget kayak gitu. Jadi menurut saya kalau misalkan pengen coba bersaing sama kompetitor lain, mending cari dulu suppliernya yang tangan pertama, baru pasti kita bisa bersaing gitu. Oke, ketika kasusnya kita sudah dapat nih harga yang murah sehingga kita bisa jual Hmm. lebih murah. Artinya kita sudah bisa join dalam yang namanya perang harga ini. Tapi gimana caranya ketika ada banyak lagi kompetitor lainnya yang juga melakukan hal yang sama, Mbak Ayu? Apa yang harus kita kedepankan? Atau jurus apa yang harus kita keluarkan ketika harus dihadapkan sama yang namanya perang harga ini? Oh ya, kalau sebenarnya ya kalau masalah kompetitor itu emang nggak bisa dihindarin ya. Hmm, Apalagi sekarang kan semuanya pada terjun ke situ gitu kan ya. Pasti saingan betul. kita banyak banget gitu. Mungkin saran dari saya lebih perbanyak promosi aja. Dan promosi pun nggak harus berbayar gitu loh. Promosi yang gratis juga banyak gitu. Nggak harus nyewa selegram mahal-mahal. Nggak harus Hmm. pakai FB Ads. Kayak gitu nggak perlu. Kita cukup
promosi, perbanyak aja sih promosi. Jadi banyakin media sosial kita, banyakin teman-teman kita, perbanyak promosi gitu aja sih. Dan promosi pun kita juga bisa lewat teman-teman kita. Jadi misalkan nih ya, udah ada yang beli gitu kan ya, udah ada yang beli produk kita. Kita minta si pembeli kita tadi itu buat post juga di media sosial dia. Jadi biasanya sih kalau soft selling ini lebih manjur ya daripada hard selling ya. Jadi daripada kita pasang promo, ayo beli produk saya murah, kayaknya lebih manjur kalau misalkan orang lain pasang, aku baru beli ini produk dari toko A, cakep banget aku pakai. Pasti teman-temannya pada, di mana tokonya, pada kayak gitu. Karena itu udah kelihatan banget itu soft selling gitu loh. Oke. Jadi penting sekali untuk mengedepankan yang namanya promosi yang efektif ya. Nggak harus berbayar. Iya benar. Promosi dengan testimoni dari teman-teman kita aja dulu itu juga sudah cukup sudah cukup berpengaruh untuk meningkatkan yang namanya penjualan kita. Gitu ya Mbak Ayu ya. Iya. Oke.